wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Over the Board Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz 2024. Hari ketiga masih memainkan permainan Rapid. Game ke-7, 8, dan 9 kawan. Saat admin sedang rekaman ini masih berlangsung babak 8. Ada juga yang sudah selesai kawan. Partainya Narayanan bermain remis melawan Nihal Sarin. 4 partai lainnya masih sedang berlangsung kawan. Artinya babak 7 sudah selesai kawan. Ada satu partai yang bisa kita otak-atik pada game ke-7. Mungkin permainan Magnus Carlsen lagi, karena Magnus menang lagi kawan, mengalahkan Vincent Kemmer. 3 partai lainnya juga menang kalah kawan. Nordibek Abdussatrop kalah dari Wesley So, kekalahan pertama dari Nordibek Abdussatrop. Pragnananda menang atas Narayanan kawan. Kemudian Nihal Sarin menang atas Vidit Santos Gujrati. Sedangkan idola kalian Dani Dubov sampai babak ke-7, game ke-7-nya masih remis, tak terkalahkan kawan. Coba lihat sampai elonya turun 0,2 poin, nggak sampai 1, nggak ada masalah ya. Dengan kemenangan atas Vincent Kemmer ini, Magnus Carlsen posisinya semakin kokoh kawan di klasemen sementara sampai babak ke-7 dengan perolehan 6 poin. Selisihnya semakin lebar atas pesaing terdekatnya ada Wesley So dan Nordibek Abdussatrop menjadi 1,5 poin. Oke, saya kasih permainan Magnus Carlsen kembali kawan pada game ke-7 menghadapi Vincent Kemmer. Ya, kalau ada Magnus Carlsen, pemain yang lain mengalah dulu ya. Sebaiknya Carlsen ini jangan diundang bang. Ya, kalau nggak ada Magnus Carlsen, saya mau bahas gamenya siapa. Kalian nggak mau nonton. Itu di Catur Mini saja saya upload game-game yang menarik. Kalian nggak mau nonton, kecuali gamenya Dani Dubov atau gamenya Magnus Carlsen. Padahal game-game yang saya sajikan juga brutal-brutal yuk. Bagi kawan-kawan yang belum pernah mampir ke channel kedua admin, silahkan kalian kunjungi Catur Mini. Seperti biasa, link ada di kolom deskripsi ataupun di akhir video ini. Nah, tadi di kolom komentar juga ada saran dari kawan-kawan untuk menyebutkan head-to-head rekor pertemuan kedua pemain saat kita ulas gamenya. Dulu kawan admin juga sering menyebutkan hal seperti ini, baik mengenai akurasi ataupun rekor pertemuan. Terkadang sudah disiapkan tapi saat rekaman lupa kawan. Nah, untuk head-to-head antara Magnus versus Vincent Kemmer ini kawan, Magnus masih unggul dalam permainan klasikal dengan 4 kali menang, 1 kali kalah. Di permainan Rapid ataupun Blitz kawan tercatat Magnus ini unggul dengan 14 kali kemenangan, tidak pernah kalah kawan, 7 kali remis. Ini data saya ambil dari chessgame.com kawan. Mungkin kalian punya database yang lain, bisa kalian sampaikan. Ya, tentu saja bisa kalian koreksi data-data yang admin dapat ini. Oke, ke papan analisis permainannya Magnus Carlsen versus Vincent Kemmer. Pada game ke-7, Magnus pegang putih, mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, Magnus kuda F3. Apakah settingan Katalan kawan? Pion D5, kuda C3 terlebih dahulu, dan pion C6. Vincent Kemmer bermain dengan pertahanan klasik semi-Slav defense. Cukup solid. Pion E3, mainline dari semi-Slav kawan, tapi Magnus memilih dengan gajah G5. Anti-Meran Gambit. Nah, biasanya dengan pion H6 dan putih langsung melakukan pertukaran ataupun tarik mundur kawan. Kalau pertukaran ambil balik oleh menteri, kemudian diikuti baru pion E3, kuda D7, berlanjut gajah terang D3, dan hitam melakukan pertukaran baku hantam dilanjut dengan langkah pion G6. Tapi di sini memilih dengan langkah kuda B ke D7 langsung terlebih dahulu. Backup saudaranya, mungkin disusul menteri nanti akan langsung dikeluarkan kawan. Nah, ada pion E3, menteri langsung keluar ke peta A5 di sini. Nah, pion pukul pion. Ambil balik menggunakan kuda, tekan kuda C3, melepaskan tekanan dari gajah gelap putih juga. Ada benteng C1, backup kuda C3, dan Kemmer langsung menukarkan kuda pukul kuda C3, ambil balik menggunakan pion B kawan. Ya, tidak mungkin menggunakan benteng ya, karena ada gajah. Oke, menggunakan pion B, terpisah pion Magnus Carlsen di sisi kiri papan, kemudian ada gajah A3. Keluarkan langsung perwira dengan tempo ancam benteng, supaya bisa mempercepat rokade. Mungkin kalian tertarik ambil pion ini kawan. Nah, di sini mungkin ada benteng A1, menteri bergeser ke peta B2 ancam pion ini kawan. Nah, benteng kembali ke C1, saya rasa benteng pun tak akan dikeluarkan oleh Magnus. Kalau hitam berani ambil pion A2, keluarkan gajah terang untuk segera rokade juga, melanjutkan pengembangan. Tidak mau ambil materi,
Kembangkan perwira terlebih dahulu, serang benteng, benteng naik ke petak C2, kemudian ada pion C5 untuk merusak struktur pion kawan. Kalau diterima ya rusak struktur pion Magnus Carlsen, ada 2 pion terpisah jadinya nanti. Magnus memilih dengan gajah D3 dan Kemmer melanjutkan dengan pion C pukul pion D4. Tetap rusak struktur pion Magnus, terpecah menjadi 3 pulau pion kawan. Nah, di sini pion B6 lanjut Kemmer, ada gajah E4 serang benteng, benteng B8 diserang lagi dengan gajah F4. Kalau engine menyukai dengan gajah C6 pin kuda, raja rokade di langkah berikutnya kawan, dan putih juga bisa mengikuti rokade. Tapi memilih serang benteng dengan gajah F4, ada gajah B7 menantang pertukaran. Kalau Magnus ambil benteng kawan, maka Vincent Kemmer ambil gajah, temponya juga ancam benteng. Jadi Magnus dengan menteri E2, ada gajah A6, gajah D3 menantang pertukaran kembali, diterima, ambil balik, dan Kemmer mempunyai kesempatan untuk menghindari serangan gajah benteng C8. Rokade pendek juga Vincent Kemmer, Magnus dorong pion C4-nya. Gajah tarik mundur ke E7 Vincent Kemmer, ada pion H4 lanjut Magnus, ada benteng F D8. Nah, benteng B1 lanjut Magnus, siap diangkat untuk mencoba mendesak menteri kawan. Menteri langsung ke sisi raja, menteri H5, tetap benteng B5, menteri mundur ke G6 menantang pertukaran menteri, ditolak Magnus, menteri E2, kemudian pion H6 lanjut Kemmer. Kontrol petak G5-nya dan juga untuk aktivitas raja kawan, nanti di permanen endgame pion A4 lanjut Magnus mencoba dorong lagi untuk memecah struktur pion hitam kawan. Di sini menteri G4 lanjut Vincent Kemmer, berikan dukungan bagi gajah, coba hajar pion. Pion G3, ada pion A6 terlebih dahulu, benteng mundur, baru gajah meluncur ambil pion H4. Kalau kuda pukul kuda kawan, maka menteri pukul menteri, ambil balik, dan pion G5 siap dimainkan. Ini salah satu opsi terkuatnya kawan. Menteri pukul menteri, ambil balik oleh benteng pion G5. Mungkin di sini putih atau Magnus akan dorong pion D5-nya terlebih dahulu. Nah, pion ambil gajah mungkin yang disukai oleh hitam. Berlanjut dengan langkah ambil balik lah di sini ya. Terlebih dahulu, berlanjut pion pukul pion, dan seterusnya. Tapi Magnus memilih dorong pion A5 terlebih dahulu untuk memecah pion hitam ini kawan. Buka lajur B bagi bentengnya menusuk ke baris ke-7. Diterima pion B pukul pion A5. Di sini ada pion C5 lanjut Magnus. Selain membuka lajur B, juga defleksikan posisi pion dan membebaskan pionnya di lajur C. Dan kontrol petak B8 cukup bagus. Tidak mungkin benteng ini mencoba menantang pertukaran kawan. Di sini ada tantangan gajah G5 untuk eliminasi gajah yang cukup mengganggu di area lajur B yang terbuka penuh ini. Magnus dorong terus pion C6-nya. Dan Kemmer memilih pertukaran gajah pukul gajah F4. Pion ambil kuda, benteng pukul benteng, ambil balik oleh benteng, siap meluncur ke petak C8. Di sini kawan, Kemmer memutuskan untuk sikat pion G3, korbankan gajah untuk mendapatkan 3 pion putih. Menteri ambil balik pion G3, skak raja geser, baru benteng ambil pion D7. Ya, pertukaran yang sepadan kawan. Dan coba lihat, Magnus hanya tersisa 1 pion. Dia hanya unggul kuda, cuma pionnya habis kawan. Berlanjut, Magnus belum mau menyerah. Benteng C8 skak. Raja H7 diikuti dengan menteri E4 skak. Blokade dengan menteri menantang pertukaran dan terjadi baku hantam kawan. Kalau kalian blokade dengan pion G6, di sini mungkin kuda ini akan bergerak ke petak E5. Dan seterusnya masih tanda tanya ya. Ya, mungkin di sini hitam akan melanjutkan dengan benteng A7-nya untuk mendukung pionnya di lajur A kawan. Apakah juga melakukan skak-skak terlebih dahulu? Ya, masih belum jelas keuntungan hitam di sini kawan ataupun putih. Memilih untuk menantang pertukaran menteri kawan dan Magnus menerimanya, dan kita temui permanen endgame. Benteng dengan dukungan kuda hanya ditemani 1 pion saja, sedangkan Vincent Kemmer berjuang dengan benteng dan 6 pionnya. Unggul 5 pion kawan. Bagaimana tadi jika raja ini ambil balik menteri putih saja supaya struktur pionnya tidak rusak ya, kena skak garbuan ya, benteng jatuh, wassalam. Jadi dengan pion F, raja putih naik, Magnus aktifkan raja sesegera mungkin menuju pusat, ada pion G5, raja E3,
Benteng D6 kawan, pertahankan baris ke-6-nya. Di sini kuda E5, lanjut Magnus, kemudian ada pion A4 siap dorong, raja naik ke E4, dorong lagi pion A5. Susah kawan. Kalau dua pion bertumpuk ini susah. Nah, berikan jalan tempat bagi benteng untuk awasi pionnya di lajur A ini. Setelah benteng ke C4, di sini ada benteng A6, benteng ambil pion A4 dan raja G8. Ngapain raja ini? Ngapain? Mau kemana raja ini? Kalau kalian yang main di warung kopi ataupun pos ronda ataupun saat melawan Pak RT, saya bisa menebak langkah kalian adalah dorong pion. Ya, ini salah satu opsi terkuat kawan. Apakah pion G6, pion H5, berikan ruang sedikit demi sedikit buat raja naik kawan. Pasti admin menebak langkah kalian adalah pion H5. Langkah terbaik, tapi ngapain Vincent Kemmer bermain raja G8? Toh mau bergeser ke sini ada kuda, sudah tidak bisa lagi kawan. Nah, Magnus melangkah kuda D3, ada raja F7, ditinggal Magnus. Kawan tadi peta F7, tapi Magnus coba garbu benteng, garbu pion, raja maju, pion bisa jatuh kawan. Kalau benteng ini meninggalkan lajur A, pionnya yang ini jatuh. Vincent Kemmer mempertahankan pion A-nya. Langkah terbaiknya bergeser ke B6 kawan. Melepaskan pion ini, tapi pertahankan pion benteng A8, raja maju ke E5, pion ini sebentar lagi jatuh kawan. Mau backup, ya pion ini yang jatuh, sudah repot. Dorong pion G4, kuda caplok pion E6. Bagaimana jika ada benteng di sini masih punya pion? Tak ada masalah. Jadi di sini dorong pion H5, sedikit demi sedikit mulai dorong pion Vincent Kemmer. Kemudian ada pion D5, pion G3, Magnus turunkan benteng untuk menjaga baris belakangnya kawan. Ada pion H4 dan sekarang pion D6. Di sini pion G2 kawan. Selanjutnya Magnus melangkah kuda G5 skak untuk awasi peta H3. Cukup logis, cukup normal kawan. Saya rasa langkah ini tak perlu kita soalkan. Raja ke G6 yang terkuat, mundur ke peta F8, malah mundur kawan. Ke G6 kan untuk ancam kuda ya. Nah, di sini mungkin kuda akan ke peta H3. Blokade jangan sampai terkoneksi dan bisa lolos. Memilih raja mundur ke F8, bukan ke G8 tadi, ke F8 kawan. Nah, di sini benteng G1. Magnus melewatkan sesuatu yang lebih kuat kawan, atau blunder. Benteng C1. Apa idenya? Seumpama di sini ya, pion ini didorong terus maju. Nah, kalian bisa melangkah kuda ke E6 lagi skak, raja ke F7 di sini. Nah, kalian bisa bermain dengan benteng C7 kawan. Kalaupun raja tidak mau naik, mungkin saja raja bergeser ke peta G8, ya dorong lagi pion ini kawan. Mendapatkan benteng kalian nantinya. Oke, dorong pion sendiri di peta H3. Kalian sekarang bergerak ke peta G5. Nah, benteng siap kawan menuju peta C8. Dorong lagi supaya bisa promosi. Ya, kalah cepat kawan temponya skak. Nah, coba lihat. Benteng C1 terlewatkan oleh Magnus Carlsen. Maklum, kontrol waktu sudah mepet ya. Ambil yang praktik saja untuk mendapatkan pion kawan. Ada pion H3 dilepas percuma kawan. Pion A4. Tadi langkah terbaik bagi hitam di sini sebetulnya ada posisi remis ya. Kenapa dorong pion H3? Di sini Vincent Kemmer mempunyai opsi bermain dengan benteng E8 skak. Raja bergeser ke D5. Nah, bisa berlanjut dengan langkah benteng E2. Pertahankan pion. Kuda pun tidak akan berani bergerak. Sedangkan pion ini masih bisa juga dihalangi oleh raja nanti ke depan. Nah, bagaimana nanti kalian sedikit demi sedikit juga bisa merepotkan putih dengan pion bebas. Tapi Kemmer juga dalam kontrol waktu yang mepet kawan, blunder dengan pion H3. Ya tentu dicaplok oleh kudanya Magnus. Pion A4, benteng ambil pion G2, pion A3, benteng F2 skak terlebih dahulu, raja E8 diikuti raja maju ke E6. Biarkan saja pion ini promosi kawan. Nah, benteng A6 terlebih dahulu dari Vincent Kemmer agar tidak bisa didorong. Karena jika didorong, benteng mengikutinya juga bahaya kawan. Setelah kuda G5, akhirnya Vincent Kemmer menyerah. Karena tujuan kuda peta G5 berikan jalan bagi benteng, ancaman skakmat sudah tak terhentikan lagi kawan. Dan tak perlu kita otak-atik lagi. Oke, itulah kawan, kemenangan kelima Magnus Carlsen di sesi rapid kawan. Kali ini mengalahkan Vincent Kemmer. Dan baru saja babak ke-8 selesai kawan, dan Magnus mengalahkan Daniel Dubois.
Nah, rasanya besok pagi kita ulas permainan Magnus Carlsen lagi kawan menghadapi Daniel Dubov, di mana Dubov kalah. Magnus 6 kali berturut-turut menang kawan. Nggak tahu lagi nanti hasilnya di babak terakhir, babak 9 seperti apa. Tapi sudah jelas sepertinya Magnus Carlsen yang memenangkan sesi rapid. Oke, semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.